Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, informasi pada siang ini kami hadirkan untuk Anda edisi Senin 1 Juli 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah warta berita selengkapnya. Jalan tol Bayung Lencir Tempino di Sumatera Selatan saat ini telah tersambung. Jalan bebas hambatan yang menghubungkan Sumsel dan Jambi itu ditargetkan rampung pada bulan September mendatang. Pembangunan jalan tol Bayung Lincir Tempino atau tol Balino memasuki tahap akhir dengan progres fisik mencapai lebih dari 90% pada pekan terakhir bulan Juni 2024. Jalan tol sepanjang 15,4 km yang dibagi dalam 3 seksi itu kini telah tersambung dan ditargetkan rampung pada bulan September 2024. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Sumatera Selatan, Wadi Saputra, mengungkapkan pembangunan jalan tol Bayung Lincir Tempino seksi 1 telah mencapai 94,82%. Pembangunan fisik pada seksi 1 diakui Wandi sempat terkendala masalah lahan, namun pada tanggal 2 April 2024, seluruh lahan telah dibebaskan. Wandi mengatakan dari sisi konstruksi, jalan tol seksi 1 Balino telah selesai dan hanya menyisakan pekerjaan minor seperti barier, parapet, rambu, marka, dan penerangan jalan. Begitu juga dengan gerbang tol yang sudah rampung dan tinggal menambahkan ornamen-ornamen. Bayung Lincir Tempino seksi 1, progres per minggu kemarin itu di 94,82%. Dari target rencana selesai kita semula di 30 Juni, namun ada perpanjangan waktu akibat permasalahan lahan, sehingga diperkirakan paket ini akan selesai di tanggal 30 September 2024. Saat ini sedang finishing untuk pekerjaan-pekerjaan minor seperti barier, kemudian parapet, serta rambu, marka, dan perlampuan sudah mulai juga. Kemudian untuk pekerjaan gerbang tol juga sudah hampir selesai, tinggal pelaksanaan pekerjaan ornamen. Selain menyelesaikan pekerjaan minor, pembangunan tol Baleno seksi 1 kini tengah fokus pada penyelesaian masalah pengamanan utilitas PDAM di simpang sebidang KM 214+400. Permasalahan utilitas ini hari ini akan dibahas bersama PDAM Tirta Randik Musi Banyuasin untuk koordinasi agar pelayanan mereka ke pelanggan tidak terganggu. Pengerjaan pengamanan utilitas ini ditargetkan tidak terlalu lama dengan estimasi waktu kerja selama 1 minggu. Rian Apridani melaporkan. Pendengar, Hari ke-78 Bayangkara, Kapolda Sumsel mengharapkan personil Polri memendobani 4 sifat Mahapati Gajah Mada. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-78 di halaman Mapolda Sumatera Selatan berlangsung tertib dan lancar. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo. Usai upacara, Kapolda menyebut 4 sifat kepemimpinan Mahapati Gajah Mada. Pertama, Satya Mahaprabu, yakni setia kepada negara dan pimpinan. Kedua, Nayaken Musu, yang artinya setiap insan Bayangkara wajib melenyapkan musuh negara dan masyarakat. Ketiga, Negara Gineng Pratitna, yang senantiasa mengagungkan negara, baik dan benar atau salah sebagai personil Polri wajib membela. Dan terakhir, Tansa Tresna dalam melaksanakan insan Bayangkara tidak terikat pada sesuatu. Kapolda menceritakan Kepolisian Republik Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Fungsi dan organ dari Lembaga Pelindung Negara itu telah ada sejak abad ke-12, yang kala itu dilakukan Kerajaan Majapahit dengan pasukan yang disebut Bayangkara. Kapolda juga berpesan kepada para personil untuk mengingat Sumpah Tri Brata dan lambang Rastra Sewa Kota yang artinya Polri Abdi Utama daripada Nusa dan Bangsa. Sudah ada sebelum Indonesia ini merdeka. Fungsi-fungsi dan organ kepolisian sudah ada sejak zaman kerajaan kuno. Setidaknya pada abad ke-12, pada masa pemerintahan Raja Majapahit, beliau memiliki sebuah pasukan yang bernama Bayangkara, yang artinya pelindung negara dan masyarakat, dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada. Dan figur Mahapati Gajah Mada itu jugalah yang menjadi contoh
sebagai pedoman hidup insan Bayangkara. Setidaknya ada 4 sifat Patih Gajah Mada yang kami pedomani. Yang pertama adalah Satya Haprabu, setia kepada negara dan pimpinannya. Yang kedua, hanyakan musuh. Setiap insan Bayangkara wajib mengenyahkan musuh-musuh negara dan masyarakat. Yang ketiga, Gineng Pratidina, senantiasa mengagungkan negara. Right or wrong, this is my country. Salah atau benar, ini adalah negara kita yang harus kita bela. Yang terakhir, Tansa Trisna. Adapun pasukan upacara Hari Bayangkara ke-78 diikuti 4 batalion, tidak hanya dari anggota Polda Sumatera Selatan, namun juga dari anggota TNI, Dishub, Satuan Pol PP, Damkar, dan ASN di lingkungan Polda Sumatera Selatan, serta kalangan pramuka. Untuk Komandan Batalion B Pelapor Sat Brimo Polda Sumatera Selatan, Perwira Upacara AKP Andi Yanto. Kemudian Komandan Upacara Kasubdit 3 Ditreskrim Polda Sumatera Selatan AKBP HP Yunar Sirait. Dan pengucap Tribata Kanit 4 Satreskrim Polres Empalawang Ibda Gede Andika Surya Wibisana. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Kami sampaikan informasi lainnya pendengar. Memperingati Hari Bayangkara, Tokoh Budaya Palembang sangat mengapresiasi pencapaian Kapolda saat ini. Memperingati Hari Bayangkara ke-78 tahun, Tokoh Budaya Palembang sangat mendukung dan mengapresiasi atas pencapaian yang telah diraih oleh Irjen Pol A. Rahmat Wibowo sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Di momen Hari Bayangkara ini, diharapkan kepolisian dapat mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, mengayomi, dan pelayan bagi masyarakat. Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-78 tahun dan sangat mengapresiasi atas apa yang telah dicapai Kapolda saat ini serta prestasi-prestasi yang telah diraih. Ke-78 ini ya begitu semarak dan meriah, dan kita melihat bahwa di bawah kepemimpinan Pak Kapolda Pak Rahmat ya, Kapolres Waluyo, kita udah beberapa mendapat berbagai macam prestasi ya. Kemarin prestasi, jadi gini aja, berbagai prestasi yang didapat oleh Kapolda Sumatera Selatan, termasuk ya kemarin saya ucapkan juga selamat kepada Bapak Kapolres ya, Pak Haryo bersama jajaran Polda yang dengan cepat menangkap pelaku pembunuhan. Ditambahkan Sultan Iskandar, ia sangat mengapresiasi atas kepemimpinan bersama jajaran Kapolda Sumatera Selatan di mana telah berhasil mengungkap kasus pembunuhan petugas koperasi yang baru-baru ini terjadi. Memperingati Hari Bayangkara ke-78 tahun, Kapolda Sumatera Selatan menggelar upacara puncak acara pada HUT Bayangkara ke-78 tahun di halaman utama Mapolda dengan topik Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas, Senin 1 Juni 2024. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang kembali menetapkan tersangka baru dugaan korupsi pembangunan MES Universitas Raden Fatah Palembang. Direktur Utama PT GMK SC ditetapkan jadi tersangka baru penyelidik bidang tindak pidana khusus Kejari Palembang terkait kasus dugaan korupsi pembangunan MES atau Gwyn's House Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tersangka diduga menerima aliran dana dari hasil dugaan korupsi tersebut. Kasih Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang Aryo Aprianto Gopar menjelaskan cara yang dilakukan tersangka menaikkan harga proyek pembangunan tersebut. Tersangka ditahan di Lapas Pak Jo Palembang untuk 20 hari ke depan untuk mempercepat proses penyelidikan. Tersangka selaku Direktur PT Gaspari Mitra Kreasi
yaitu konsultan manajemen konstruksi. Biasanya kita bilang itu konsultan pengawas, namun ini lebih tinggi lagi dari itu manajemen konstruksi yang bertugas mengawasi. Namun itu tadi karena perbuatan beliau bersama saudara DP, maka negara diberikan sekitar 800 juta. Ditetapkannya SC sebagai tersangka menambah tersangka dalam kasus tersebut yang sebelumnya penyidik sudah menetapkan 2 tersangka terkait kasus dugaan korupsi tersebut. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Sumsel masih di bawah target nasional. Tingkat konsumsi ikan masyarakat di Sumatera Selatan masih di bawah target nasional, yaitu 44 kg per kapita per tahun. Untuk meningkatkan konsumsi tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan upaya pendekatan kepada generasi muda dengan memberikan edukasi ke sekolah-sekolah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel, Aris Irwan Wahyu mengatakan, saat ini tingkat konsumsi ikan masyarakat Sumsel masih di angka 44 kg per kapita, sementara target nasional berada di angka 68 kg per kapita per tahun. Belum maksimalnya konsumsi ikan tersebut dinilai karena banyaknya sumber protein lain yang menjadi pilihan masyarakat untuk dikonsumsi. Sementara untuk mengejar target itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel akan melakukan pendekatan ke generasi muda dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi agar gemar makan ikan. 4 kg per kapita per tahun. Per tahun ya, Pak? Tapi itu masih di bawah nasional. Tapi untuk beberapa provinsi kita masih lebih tinggi. Lebih tinggi, Pak ya? Iya. Pertama kita mau memberikan bantuan sarana prasarana, baik itu di bidang budidaya, kemudian di subsektor pengolahan maupun di penangkapan. Misalnya ada jaring, ada cheese pressure, ada waring dan pakan benih, dan itu yang dalam waktu dekat yang akan kita lakukan untuk meningkatkan produksi maupun nilai tambah. Aris menambahkan, selain memberikan edukasi kepada generasi muda, dinasnya juga akan berupaya untuk meningkatkan produksi ikan untuk mengimbangi tingginya konsumsi ikan nanti. Sejumlah upaya akan dilakukan diantaranya dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada nelayan, serta budidaya seperti pemberian perahu dan benih ikan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar Warta Berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Informasi selanjutnya, Kapolres Muba mengimbau warga untuk tidak memeras tumpahan minyak ilegal drilling di sungai. Kami sudah perintahkan Kapolsek untuk membuat pemberitahuan untuk tidak mendekati TKP. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Imam Sapi'i telah mengeluarkan imbauan tegas kepada warga agar tidak lagi memeras minyak dari kegiatan illegal drilling yang tumpah ke sungai. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi bahaya yang dapat mengancam keselamatan warga. Menurut AKBP Imam Sapi'i, tindakan ini penting agar tidak ada korban jiwa akibat aktivitas ilegal tersebut. Dirinya telah memerintahkan Kapolsek Sungai Lilin untuk segera membuat himbauan larangan bagi warga agar tidak melakukan pemerasan minyak di sungai dari illegal drilling yang menyembur dan terbakar beberapa waktu lalu. Selain itu, kepolisian juga akan membentuk tim khusus untuk mengawasi kegiatan warga yang masih nekat melakukan pemerasan minyak. Dari pantauan di lapangan, belum terlihat adanya spanduk, himbauan atau penjagaan yang efektif. Meskipun demikian, AKBP Imam Sapi'i memastikan bahwa kepolisian telah menginstruksikan agar tidak ada warga yang mendekati TKP untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ada kerawanan gas racun asin. Kami melarang warga mendekati lokasi. Untuk warga tidak ada spot-spot untuk dia tempat mengambil. Dia hanya melalui jembatan yang paling mudah sudah himbau supaya melakukan bahaya mengancam. Artinya secara tegas Pak Polisi melarang mengambil ya? Ya, kami melarang kegiatan memeras dulu karena itu membahayakan. Kapolres juga menegaskan bahwa kegiatan pemerasan minyak ini harus dihentikan dan polisi akan terus melarang serta mengawasi aktivitas tersebut. Saat ini, meskipun masih banyak warga yang berkerumun, kepolisian berharap situasi akan segera terkendali. Dari Mapolres Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
Pendengar, informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.